Karena dua khitan ini bertemu antara laki-laki dan perempuan walaupun dia tidak keluar mani misalkan. Walaupun masuknya itu separuh atau sedikit kepalanya saja, itu sudah diwajibkan mandi. Ya, misalkan kita coba-coba dengan istri kita, ini misalkan masuk kepala kita tadi, maka itu sudah diwajibkan mandi. Ya, sudah diwajibkan mandi. Nah itu. Jadi kalau sudah memasukkan barang kita, walaupun sedikit ke alat kelamin perempuan tadi, maka itu sudah diwajibkan mandi karena sudah bertemu dua yang dikhitan ini antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, wa inzalul mani, keluar mani, ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Perempuan juga sama, keluar mani, ya. Baik itu dalam keadaan kita mimpi basah, ya, mimpi basah misalkan, perempuan mimpi basah itu sama dengan laki-laki. Kenapa? Karena pernah Ummu Sulaim itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi apabila dia basah, mimpi basah?" Kata Rasul, "Ya, wajib mandi walaupun dia itu perempuan, ya. Kalau kelihatannya basah, dia juga harus wajib mandi, ya, itu. Bagaimana kalau mimpinya itu misalkan kita mimpi bersetubuh, mimpi dengan bersetubuh kemudian tidak kelihatan basah sarung kita, maka itu tidak diwajibkan mandi. Sebaliknya basah namun kita tidak ingat mimpi kita, itu diwajibkan mandi. Ya, jadi kalau sudah keluar mani, baik itu sedikit, misalkan setetes keluar mani kita, itu diwajibkan mandi. Ya, keluar mani, entah itu kita keluar maninya dengan apa, ya, walaupun sedikit, itu sudah diwajibkan kita harus mandi. Kemudian wal mautu, orang yang meninggal itu diwajibkan untuk mandi, dimandikan kalau orang meninggal. Nah, terkecuali orang yang meninggal mati syahid, ya. Ada dua orang yang meninggal yang tidak disolatkan dan tidak dimandikan. Yang pertama mati syahid, ya. Kemudian yang kedua bayi yang belum menangis, ya, keguguran. Orang keguguran, ya, perempuan keguguran itu tidak wajib dimandikan dan tidak disolati, langsung dikubur, ya, langsung, ya, seperti orang yang mati syahid itu langsung dikubur. Seperti perintah Rasul pada saat itu di perang Uhud, Rasul memerintahkan kepada mereka, para sahabatnya, untuk menguburkan orang-orang yang gugur dalam peperangan Uhud tersebut, ya, itu. Kita lanjutkan untuk perempuan. Perempuan dia harus mandi karena haid. Haid itu darah kotor, ya. Jadi kalau sudah haid, dia selesai harus wajib mandi. Niatnya bagaimana? Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Itu. Atau juga ditambah dengan haid, ya, itu. Tapi yang umum seperti itulah kita niat, ya, itu. Kalau kita memang haid. Haid ini biasa untuk orang-orang yang balik, perempuan yang balik, artinya sekitar umur 9 atau 12 tahun. Kalau dia sudah haid, itu berarti dia sudah balik, ya. Nah, haid ini paling sekejap, ada sehari semalam, kemudian ada yang 3 hari, ada yang 6 hari atau 7 hari, ada juga yang 15 hari haid, ya. Jadi haid ini ada perempuan yang haid seumur hidupnya sekali, ada seperti itu. Ini menurut penelitian para ulama zaman dahulu, ada perempuan itu yang haidnya itu cuman sekali itulah, ya. Sekali itulah haid, seterusnya tidak haid lagi. Itu ada.
Ya, makanya kalau wanita sudah berumur 60 tahun itu akan berhenti sendiri haidnya. Ini menurut penelitian para ulama-ulama kita zaman dahulu. Haid itu kadang-kadang ada yang sehari semalam, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, namun umumnya itu seminggu, ya, 6 hari atau 7 hari itu. Jadi kita jangan heran apabila ada perempuan yang haidnya 1 kali dalam hidupnya. Itu memang pernah terjadi. Pernah terjadi menurut penelitian para ulama-ulama kita yang pernah terjadi. Ada juga yang hamil misalkan 4 tahun ada. Zaman dulu ada yang hamil 4 tahun itu, ada yang belum melahirkan. Itu menurut penelitian-penelitian para ulama-ulama kita. Hamil itu kan 9 bulan 10 hari. Ada yang 7 bulan melahirkan, ya, ada 7 bulan melahirkan, ada yang 9 bulan melahirkan, ada yang lama juga 4 tahun hamilnya. Itu pernah terjadi di zaman dahulu, ya. Itu karena itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah selesai haidnya, maka perempuan itu harus wajib mandi. Kemudian nifas kita tahu bahwa nifas itu adalah darah yang keluar bersamaan perempuan itu melahirkan. Karena apa? Karena darah nifas itu adalah darah haid tadi yang tidak keluar-keluar, darah kotor, ya, itu. Ya, jadi sama dengan wiladah, melahirkan, sesudah melahirkan diwajibkan perempuan tersebut mandi. Kita lanjutkan, wa faraidul ghusli salasatu asya'a. Jadi fardu mandi itu ada 3 perkara yang wajib ini. Yang wajib fardu kita mandi itu ada 3 perkara. Mandi itu apa sih? Mandi itu adalah meratakan air ke seluruh badan kita. Itu yang namanya mandi, ya. Meratakan air itu ke seluruh badan kita, itu yang namanya mandi. Kalau sebelah itu bukan namanya mandi, ya. Karena yang disebut dengan mandi itu adalah meratakan air itu ke seluruh badan kita. Kemudian yang wajib itu apa? Yang wajib itu yang pertama an-niyat. Niat kita hendak mandi junub misalkan, hendak mandi karena haid atau nifas, itu niat. Niat ini bersamaan dengan amal perbuatan kita. Apa? Hendak kita menyiramkan air tersebut, dibarengilah dengan niat. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niat kita, ya. Jadi kalau tidak ada niat berarti kita tidak sah kita mandi junub tadi, tidak sah kita menghilangkan hadas, tidak sah kita mandi haid atau nifas tadi, ya itu. Jadi yang pertama, yang wajib, yang fardunya itu adalah niat. Kemudian wa izalatun najasati, menghilangkan najis, in kanat ala badanihi, ya, menghilangkan najis yang berada di badan kita ini, ya. Kalau ada najis di badan kita ini, itu dihilangkan dulu. Makanya kalau mandi sesuai dengan hadis dari Rasul itu dalam kitab Bulughul Maram itu ada, kalau Rasul sebelum mandi beliau mencuci tangannya dulu, dicuci dulu tangannya, kemudian dia membasuh kemaluannya, kemudian apa? Setelah itu dia berwudu, ya, berwudu. Ini yang Rasul lakukan. Setelah berwudu baru dia menyiramkan air ke kepalanya, kemudian meratakannya. Itu kalau menurut dalam hadis, ya. Jadi apabila ada najis dalam tubuh kita ini, maka hilangkan terlebih dahulu, bersihkan dulu, ya itu. Kemudian wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basarati, meratakan air ke seluruh rambut dan kulit kita. Ini, jadi 3 hal ini itu yang wajib, yang fardu. 3 hal ini, niat,
Pertama niat, kemudian menghilangkan najis yang berada di badan kita, kemudian meratakan air itu ke seluruh rambut dan kulit kita. Ya, ini yang wajib, yang fardu. Pertama niat, kemudian menghilangkan najis di badan kita dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit kita. Lain halnya dengan yang sunnah. Kalau yang sunnah, wa sunanuhu khamsatu asya'a. Yang sunnah itu ada 5 perkara. Kalau yang sunnahnya, ya, yang sunnah mandi itu yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Membaca bismillah. Karena apa? Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Ya, segala amal perbuatan itu, ya, kullu amrin, setiap perkara yang tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim itu maka terputus. Artinya apa? Kurang berkah, sedikit berkahnya itu. Jadi harus membaca bismillah. Setiap gawe apa baik itu bacalah bismillahirrahmanirrahim agar membawa keberkahan. Mandi pun seperti itu, kita membaca bismillah. Ini yang sunnah. Wal wudu qablahu, kemudian berwudu itu sunnah. Jadi sebelum mandi besar, mandi junub, kita berwudu dulu, ya, berwudu dulu, kemudian kita mandi, itu termasuk sunnah, ya. Membaca bismillah, kemudian wudu, wa imrarul yadi 'alal jasadihi, menggosok-gosok tubuh kita ini dengan tangan kita, ya, digosok-gosok, ya. Nah, kalau ada sabun ya diberi sabun, ya, itu digosok-gosok, ya, dengan tangan kita tubuh kita ini. Kemudian al-muwalah, artinya berturut-turut. Berturut-turut itu sambung menyambung, jangan diselingi dengan perbuatan yang lain. Ya, itu. Kemudian yang terakhir yakni wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ini yang sunnah-sunnahnya, ya. Yang sunnah-sunnahnya. Jadi yang pertama itu membaca bismillah, kemudian kita berwudu dulu sebelum mandi tadi, kemudian kita menggosok-gosoknya, ya, menggosok-gosok badan kita ini dengan tangan kita, kemudian apalagi mendahulukan yang kanan dan yang kiri, dan al-muwalah sambung menyambung itu. Jadi 5 hal ini termasuk sunnah, ya. Kalau kita hendak mandi, jangan sampai kita tidak tersiram rambut kita ini, itu akan membahayakan kita kelak di hari kiamat nanti, ya. Makanya kita perlu belajar mandi, apalagi pengantin baru itu wajib harus mengetahui cara mandi itu sebetulnya, ya. Kadang-kadang kita melupakan hal yang sepele ini, ya. Yang sepele ini, kalau mandi kita tidak sah, maka ibadah kita yang lain pun tidak sah, ya kan? Salat tidak sah, wudu tidak sah, membaca Quran haram, memegang Quran haram, misalkan, kan? Karena apa? Karena kita tadi mempunyai junub, hadas besar, ya. Ini lain halnya kalau kita memang belajar mengetahui tentang niat tadi. Memang kalau mandi itu cukup meratakan air ke seluruh badan kita. Namun apakah niatnya tersebut? Ya, kita harus ada niat mandi kita tersebut. Apakah mandi sunnah? Apakah mandi wajib? Karena ada mandi-mandi yang disunahkan. Nanti akan pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang mandi-mandi yang akan disunahkan oleh Rasul. Seperti contohnya mandi pada hari Jumat, ya, mandi pada hari raya Idul Fitri, 2 hari raya Idul Fitri, itu termasuk mandi-mandi sunnah yang disunahkan oleh Rasul. Kalau ini lain, mandi yang wajib kita harus mengetahui. Takutnya apa? Kita sholat tidak diterima, kita wudu tidak diterima, dan amal-amalan yang lain pun tidak diterima, dan akan terbakarlah kulit yang tidak dikena air tersebut. Ini takutnya kita kelak di hari kiamat nanti. Makanya kita penting untuk belajar
niatnya apa, ya, karena itu tergantung dari niat kita. Kalau kita soal niat itu boleh dengan bahasa apapun, apakah dengan bahasa Indonesia, namun yang paling afdol itu dengan bahasa Arab, ya, itu yang lebih afdol dengan bahasa Arab. Nawaitu raf'al hadasil akbari, misalkan an jami'il badani, ya, fardhon lillahi ta'ala. Itu memang boleh dengan bahasa apapun, apakah bahasa Indonesia, apakah bahasa daerah, namun yang lebih afdol dengan bahasa yang sudah ditentukan oleh para ulama-ulama kita. Tidak salah dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, tapi niatnya mandi apa? Mandi junub atau mandi haid atau mandi nifas atau mandi yang lainnya, itu niatnya apa, niat yang disebut. Disitulah kita harus mengetahui. Bagaimana kalau kita lupa? Kalau kita lupa, ulangi lagi. Mandi kita kan lupa, niat kita itu kan lupa. Misalkan kita langsung mandi saja kita lupa, maka kita harus ulangi.